Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak, hari ini kita mempelajari terkait tentang penerapan toleransi dan menghargai perbedaan pada fase D kelas 8. Yang perlu kita bahas nanti ada 4. Yang pertama terkait tentang pengertian dan jenis toleransi. Yang kedua, tujuan dan manfaat toleransi. Yang ketiga, penerapan toleransi dalam kehidupan. Yang keempat, cara menghindari sikap intoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ketahui dulu terkait tentang pengertian toleransi, yang mana toleransi itu kita lihat ada dua segi. Yang pertama dari pengertian menurut bahasa, bahwa toleransi merupakan bersifat atau bersikap menengah, yang mana menengah itu menghargai, membiarkan, membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan atau kelakuan yang berbeda. Sedangkan menurut istilah, sikap yang dimiliki seseorang dalam menghargai adanya suatu perbedaan atau dirinya dengan orang lain. Jadi perbedaan antara diri sendiri dengan orang lain itu tidak menjadi masalah. Sehingga bisa kita kesimpulkan bahwa toleransi itu merupakan sikap atau perilaku yang saling menghormati dan menghargai berbagai macam perbedaan. Tujuan dan manfaat toleran ada 10. Pertama, menjaga keharmonisan masyarakat. Kedua, mencegah perpecahan. Yang ketiga, mencegah tindakan diskriminasi. Yang kelima, meningkatkan perdamaian. Yang keenam, menumbuhkan rasa persaudaraan. Jadi toleransi itu bisa membangun rasa nasionalisme dan juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, serta mengurangi sifat egois. Yang terakhir, mempermudah proses musyawarah. Penerapan toleransi dalam kehidupan dalam ajaran Islam, misalkan tradisi Islam, bisa kita lihat pada ajaran Islam yang dianut mayoritas warga negara Indonesia tidak terlepas dari budaya dan tradisi, yang mana hal itu melekat erat pada masyarakat Indonesia. Begitupun pada masa Rasulullah SAW. Beliau saat berdakwah harus selalu mempertimbangkan dari segi-segi budaya dan tradisi setempat. Hal ini bisa ditauladani di Indonesia oleh para wali songo. Mereka dalam menjunjung tinggi sikap toleransi selalu berhati-hati dan selalu mempertimbangkan dakwahnya di tangan masyarakat yang memiliki tradisi lokal. Sehingga sikap toleran yang tinggi ini pada akhirnya dari para wali songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, toleransi dalam Islam dapat dikenal sebagai agama yang baik sehingga berkembang dengan pesat. Toleran dalam beragam, ada beberapa yang perlu kita ketahui, bahwa toleran dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah ini, toleran itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam hanya sebatas menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah agama lain. Jadi kita menghormati kalau misalkan ada teman kita yang mengadakan kegiatan upacara keagamaannya. Jadi kita tetap menghargainya. Kita tidak boleh melecehkannya. Toleran sesama muslim dalam hal perbedaan pendapat. Jadi dalam mengamalkan ilmu fikih terdapat banyak perbedaan yang diamalkan oleh umat Islam. Perbedaan tersebut bukanlah suatu perselisihan, melainkan untuk dihormati. Yang ketiga, toleran dalam muamalah, sikap saling menghormati dan menghargai pihak lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adab, kesopanan, dan budaya yang ada.
Cara menghindari sikap intoleransi. Cara menghindari sikap intoleran dalam kehidupan sehari-hari. Sikap intoleransi, keragaman atau keyakinan, ideologi, salah satunya itu menolak praktek keyakinan yang berbeda, mengungkapkan saat pada keyakinan yang lain. Kemudian untuk keragaman agama, memilih, mendukung, atau menyalahkan pihak lain yang dianut, perlakuan diskriminatif. Itu salah satu contohnya. Sehingga apabila kita menemukan beberapa sikap itu tadi termasuk dalam sikap intoleran. Ada juga terkait tentang suku, ras yang kita anut. Contohnya yaitu sikap dan tindakan yang membeda-bedakan. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjadi sikap intoleran yang terdapat dalam buku Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian ada 4. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap bahwa suku bangsanya lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu.